Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Depa Gusti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 2213053135. Pada video kali ini saya akan membuat resumen tentang PKKMB FKIP Universitas Lampung tahun 2022 yang bertemakan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter guna meningkatkan daya saing mahasiswa di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, materi pertama itu disampaikan oleh Dekan FKIP, yaitu Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Pada materi yang disampaikan oleh Dekan yaitu salah satunya perbedaan pembelajaran di SD, SMP, SMA, dan perkuliahan. Adapun aspek-aspek yang berbeda, salah satunya perbedaan aspek waktu, tempat, ruangan atau ruangan, serta sikap. Dalam aspek waktu, di SD, SMP, dan SMA yaitu adanya waktu belajar dari jam 6 pagi sampai jam sore. Sedangkan di perkuliahan itu tidak ada waktu yang menentukan, kecuali adanya waktu-waktu tertentu saja, tidak dari pagi hingga sore. Tetapi ketika ada jadwal baru mendatangi kampus atau belajar. Dan pada tempatnya juga di SD, SMP, SMA pembelajaran hanya dilakukan di satu tempat, misalnya di kelas 12A saja, yaitu dari awal tahun hingga akhir tahun pembelajaran. Sedangkan di perkuliahan tempatnya atau ruangannya berpindah-pindah terus, sehingga di perkuliahan yaitu mahasiswa yang mengejar dosen, bukan dosen yang mengejar mahasiswa. Sedangkan di SD, SMP, dan SMA guru yang menjumpai siswa. Dalam segi sikap, di SD, SMP, SMA bolos atau tidak masuk kelas itu guru yang mengejar-ngejar. Sedangkan di perkuliahan tidak ada yang namanya dosen mengejar mahasiswa untuk masuk, dan tidak ada juga dosen yang menyuruh atau untuk masuk dengan paksa. Oleh karena dosen akan menganggap mahasiswa sangat mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan adapun materi plagiarisme yaitu mencuri. Salah satu contohnya yang tadi dijelaskan yaitu ketika kita mengerjakan tugas dan kita mengatakan sesuatu, tetapi secara tidak sengaja kita mengatakan kalimat yang dikatakan teman kita tanpa kita mencantumkan nama teman kita nama pencetus kalimat di dalam tugas kita. Materi kedua yaitu tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Di era revolusi 4.0 yaitu literasi, terdapat 3 literasi. Yang pertama literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Literasi data contohnya kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi.
Mengapa sih kita kuliah? Apakah hanya untuk menyenangkan orang tua, atau untuk bisa mencari uang yang banyak, cari jodoh, atau hanya untuk mengisi waktu luang? Itu tuh hanya omong kosong. Sedangkan perkuliahan itu untuk mencari ilmu dan pengalaman. Faktanya 40 juta pengangguran di Indonesia yang berpendidikan, 40 juta orang yang berpendidikan di Indonesia pengangguran. Karenanya keluhan umumnya itu lulusan perguruan tinggi itu terlalu teoritas dan kemampuan untuk berkomunikasi yang kurang baik, serta tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Selanjutnya adapun winning characteristics, yaitu terdapat 6: komunikasi, proaktivitas, koerentivitas, gigi, cerdas, dan etis. Musuh utama kita untuk berkuliah yaitu malas, sehingga kita tidak ada minat untuk apapun, serta kita hanya bermalas-malasan. Maka dengan itu kita harus memiliki sasaran atau dengan adanya realitas, ketekunan, spesifik, dan fleksibel. Maka kita harus memotivasi diri kita agar membagi tugas yang terlalu besar untuk dikerjakan terlebih dahulu, tetapkan sasaran yang tepat, dan memberi hadiah atau sesuatu kepada diri kita yang memotivasi diri kita. Adapun sistem kredit, tujuan sistem kredit di perguruan tinggi pun yaitu untuk memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cekatan dan giatan. Untuk mahasiswa yang cekatan dan giatan, dia bisa memilih lebih banyak SKS daripada mahasiswa yang bermalas-malasan, sehingga mahasiswa yang cekatan bisa lebih cepat lulusnya daripada mahasiswa yang bermalas-malasan. Dalam pemilihan SKS pun kita juga harus ada batasan. Jika nilai kita kurang dari 3,0, kita tidak bisa melebihi 20 SKS. Sedangkan kalau nilai kita lebih dari 3,0, maka kita bisa memilih lebih 20 SKS dalam satu semester. Yang materi ketiga yaitu fasilitas yang ada di FKIP Unila. Fasilitas yang pertama, FKIP Unila memiliki lab untuk pembelajaran serta parkiran yang luas untuk mahasiswa serta trotoar yang berguna bagi mahasiswa yang berjalan, serta adapun jalanan khusus untuk yang memiliki disabilitas. FKIP Unila juga memiliki 3 kampus. Yang pertama kampus di pusat, yang kedua kampus B yaitu di Metro, yang ketiga kampus A untuk Senita. Kampus ketiga, kampus Metro untuk
pendidikan guru sekolah dasar, kampus yang di ketiga itu untuk pendidikan tari dan seni. Adapun materi keempat yaitu tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni oleh Dr. Riswanti Rini MPD. Adapun tugas-tugasnya di kemahasiswa pun adapun layanan untuk minat dan bakat dan penalaran kemahasiswaan, serta adapun pelaksanaan layanan administrasi kesejahteraan mahasiswa dan layanan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan, serta pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan. Di kemahasiswaan yang bagian layanan dan pembinaan minat dan bakat dan penalaran mahasiswa, di situ mahasiswa dibiarkan untuk mengembangkan bakat di bidang yang dia kuasai. Adapun organisasi-organisasi yang disiapkan oleh FKIP Unila, serta adapun lembaga kemahasiswaan yang disediakan oleh FKIP Unila. Di dalam organisasi kita tidak hanya mendapatkan materi atau ilmu-ilmu untuk berorganisasi, ilmu untuk berpikir, dan kita juga mendapatkan ilmu untuk cara memimpin, cara bekerja sama sesama. Tetapi kita mendapatkan sertifikat yang bisa kita cari untuk mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah nantinya. Bukan cuma ijazah yang kita dapat, tetapi juga surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah didapatkan dengan adanya sertifikat untuk sertifikat berorganisasi. Sekian resum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.